Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, ini Taurus bacaan hasil tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kiranya seperti apa sih suasana relationship-nya kalian. Nah, namun sebelum Mari mulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini ya. Lanjut kita masuk ke pembacaannya. Ini dia. Ada Two of Pentacles di situ. Berikut ada energi dari The Chariot. Kemudian ada energi dari Ten of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Pentacles. Berikutnya di situ ada energi dari Judgment, ada di sana. Oke. Berikutnya ada ini. Berikutnya ada di sini. Dan kemudiannya ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Wow, oke ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini, nampaknya memang energinya kalian berdua itu tuh lagi nyambung ya. Energi kalian berdua itu tuh lagi padu di sini. Untuk di saat-saat sekarang. Jadi nampaknya tanggung jawab kepada nasib dari relationship ini tuh penting banget bagi kalian berdua itu ya. Nah, jadi misalnya selama ini tuh hubungan kalian dalam kondisi yang banyak masalahnya. Gitu ya, kurang harmonisnya, kurang kedekatannya, kurang keintimannya, kurang keromantisannya, apalah yang kurang-kurangnya di sini ya. Mari lihat kekurangan itu tuh nampaknya sudah disadari oleh kedua belah pihak. Gitu loh. Jadi salah diri ini itu tuh juga nampaknya sudah diakui. Dan yang ianya terjadi perubahan ya. Terjadi perubahan ke arah yang lebih positif lagi di hubungan kalian. Jadi kok sama-sama punya ini ya, niatan untuk menantang diri, aku harus bisa jadi pasangan yang lebih baik lagi. Aku harus lebih memprioritaskan hubungan ini ketimbang main sama temenku contohnya. Ya, aku harus lebih bisa menurunkan egonya aku demi dapat mencapai suasana yang tenang dengan pasanganku misalnya. Gitu ya. Jadi ada upgrading diri. Gitu loh. Nah, jadi kayak tidak memaksa, ya udah aku begini keadaannya. Ya aku ini orangnya. Ya udah keadaan hubungan ya memang beginilah dia adanya. Jadi mari bilang kayak kalian tidak merasa cukup puas ya dengan kondisi keadaan kalian dan kalian tahu kalau tidak puas berarti sudah saatnya sesuatu harus dilakukan di sini. Perubahan harus dikerjakan di sini. Gitu lah. Jadi walaupun katakan kalian tidak bersepakat ya, yuk kita baik-baikan yuk. Kita usahakan rumah tangga kita ini tuh sakinah mawaddah warohmah misalnya ya. Nggak ada rembuk bermupakat bersepakatnya gitu ya. Nah tapi kok kayaknya bisa itu tahu sama tahu aja, ngerti sama ngerti aja. Gitu loh. Wah ini kok hubungan ini makin lama makin dingin ya. Waduh nggak bisa nih. Dibiarkan dingin terus. Mestinya harus dihangatkan lagi. Tiba-tibanya kayak ada sinkronitas antara pikiranmu dan pikirannya dia gitu. Ya, aduh sudah lama ya kami tidak beromantisan. Baiknya aku tuh ngeromantisin pasanganku A. Nah, dia bisa punya pikiran gitu. Lah, kamu juga di sana punya pemikiran yang serupa sama. Gitu loh. Nah, disitulah kata Mari ada sinkronitas dalam energi dalam dirimu sambung dengan dirinya dia. Nah begitu. Jadi apa yang salah tidak dibiarkan menjadi terusan salah gitu loh. Apa yang salah, oh berarti harus dibenerin. Nah gitu. Ada pemikiran demikian. Gitu loh. Apa yang kurang baik berarti harus lebih diperbaiki lagi. Gitu. Jadi nampaknya Mari kalian tidak mau bahwa relationship ini tuh sebatas ada saja.
sebatas tetap jalan saja. Nah, kalian tidak mau. Nampaknya mari kalian lebih ingin ada maknanya. Ada kesan lebih baiknya. Gitu loh. Ya, jadi kayak enggak berpuas diri. Ya udahlah lagi kayak gini ya kayak gini lah. Oh enggak. Enggak kayak gitu. Mau sama-sama rendah hati. Mari lihat ya. Mau sama-sama rendah hati mengakui, waduh, ini keadaan enggak oke nih. Itu, ya. Maka aku yang harus melakukan sesuatu biar keadaan yang enggak oke ini menjadi oke lagi gitu ya. Nah, pemikiran dewasa yang seperti itu mari lihat ada dalam dirimu dan juga ada dalam dirinya dia. Jadi kayak ada effort yang lebih besar yang saat-saat ini tuh sedang kamu dan dia lakukan. Itulah, ya. Jadi memang mungkin banyak PR yang harus dikerjakan. Tapi mari lihat, walaupun ini nampaknya PR cukup rumit, ya, cukup memberikan beban, ya, tapi kalian rasa pantas untuk diusahakan, gitu lah, ya, pantas banget untuk dikerjakan, gitu, menurut kalian berdua, ya. Nah, jadi yang seperti bahwa beberapa hal justru tentang diri ini tuh ada yang ditinggalkan, gitu loh. Jadi apa-apa yang dianggap tidak mensupport kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan dalam hubungan, walaupun itu sudah seperti mendarah daging ya di dalam diri, mau ini tuh, mari lihat kalian lepaskan, gitu loh. Misalnya ya, selama ini tuh ributnya itu tuh karena hobi, contoh ya. Kamu pergi mancing, ya namanya kalau orang mancing itu kan tidak bisa 10 menit, 15 menit kan. Boleh-boleh ya 3 jam, 5 jam. Nah, walaupun ini lagi menjadi hobi, kamu lagi hobi-hobinya banget gitu ya. Tapi kamu bisa, ya udahlah nggak apa-apalah. Hobi ini tuh ditinggalin aja lah. Biar aku punya lebih banyak waktu untuk dia. Nah, gitu kalau mari lihat. Nah, jadi misalnya juga selama ini tuh dia ngambekan. Sifatnya dia kayak kekanak-kanakan gitu ya, cemburuan misalnya. Nah, di situ tuh dia mau, udahlah, aku harus bisa lebih percaya lagi sama Taurus gitu. Aku nggak boleh lah ngambekan terus-terusan gitu ya. Nah jadi balik lagi, apa-apa yang dianggap hal-hal yang tidak mensupport kepositifan dalam relationship ini tuh kalian sama-sama tahu sudah saatnya untuk dilepaskan. Gitu loh. Jadi nggak bisa mentok-mentok begini-begini aja. Kualitas dari diri, kualitas dari hubungan. Kalian sadar, oh ini harus ada evolusinya. Gitu loh. Pohon mangga aja bulan ini tidak berbuah, tapi beberapa bulan lagi sudah berbuah lebat gitu ya. Ada di situ siklus menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Nah, jadi kalian juga sebagai manusia nampak-nampaknya mari ya punya kesadaran bahwa harus punya karya ya, harus punya usaha upaya yang lebih baik gitu loh. Harus ada evolusi diri di situ. Ya. Jadi mari bilang ini tuh perkembangan ya. Perkembangan yang bolehlah ini mendapatkan applause ya. Diberikan applause bagi kalian berdua. Gitu loh. Jadi enggak ada yang kayak tunggu-tungguan, gengsian gitu. Enggak ada yang gengsian yang kayak, iya sih hubungan ini enggak baik, tapi masa iya sih aku yang memperbaikinya, nanti aku kelihatan salah dong. Oh enggak ah. Nah, yang prinsip anak-anak kayak gitu, mari lihat sih enggak ada ya. Berusaha dan malah berusaha untuk kalian lampaui gitu loh. Situ. Jadi enggak ada yang tuntut, mestinya dialah
gitu ya. Mestinya dia duluan lah, mestinya dia yang punya pemikiran untuk merubah diri, gitu ya. Aku mah bener aja, posisinya aku di sini. Nah, mari bilang kalian nggak kayak gitu. Jadi secara sengaja ataupun tidak disengaja, nanti atau bahkan sudah terjadi ya, nampak-nampak aja itu tuh dalam kesadaran diri masing-masing ya. Oh, aku kok kayak gini ya, ini ndak cocok nih, ini tuh ndak benar nih, ini tuh ndak baik nih, gitu. Oh, ternyata hubungannya udah begini ya, gitu. Jadi menemukan kesalahan demi kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Untuk apa? Untuk dirubah. Itu. Bukan untuk sebatas diterima. Ya udahlah, lagi begitu, begitulah dia. Enggak. Apa yang kotor dibersihin, gitu kan? Apa yang rusak diperbaiki, apa yang berantakan disusun lagi. Itu menjadi kesadaran kalian berdua dan tindakan kalian berdua untuk di saat-saat ini. Ya oke lah, barangkali hasilnya belum terlihat signifikan ya. Atau bahkan mungkin belum terlihat sama sekali gitu loh. Tapi cepat atau lambat, perubahan demi perubahan pada dirimu dan juga pada dirinya dia, enggak mungkin lah enggak nampak ya. Enggak mungkin tidak terdengar, tidak mungkin tidak terasa. Gitu loh. Pasti ada. Tuh ya. Kalau menurut kamu memang evolusi pada hidupnya kamu ini tuh, pada dirinya kamu ini tuh nampaknya mari lebih mudah ya untuk kamu lakoni. Kalau si dia itu tuh mari bilang sih kayaknya dia punya beban tersendiri gitu loh. Karena jangan-jangan, ini sorry aja, jangan-jangan memang selama ini tuh dia yang cenderungnya itu tuh agak kekanak-kanakan gitu ya. Bahkan mungkin dia yang menjadi sumber masalah gitu ya. Memang lebih banyak yang harus di-upgrade dari dalam dirinya dia, oleh diri dia sendiri gitu kan. Makanya beban gitu loh. Mau berubah kepada habit baru ya, itu kan tidak segampang membalik telapak tangan ya. Harus ada kesengajaan di sana, harus ada latihan di sana, pembiasaan diri di sana. Dan jangan-jangan memang pasangannya kamu ini untuk melakukan sebuah perubahan itu tuh bukan pekerjaan yang mudah, itu loh, tidak segampang kamu, gitu ya. Tapi yang itu tadi, apakah dia akan menyerah? Nampaknya mari tidak. Walaupun bukan perkara gampang, tapi dia akan tantang dirinya. Dia harus melakukan tindakan perubahan ini bukan hanya kayak perubahan sekejap aja, entar ya balik lagi ke versi lama. Nah itu ya, Madla dia nggak boleh nih hanya perubahan sementara, mesti perubahannya ini tuh perubahan yang tetap gitu loh, yang menjadi sebuah kebiasaan tetap dalam relationship-nya kalian gitu ya. Atau dalam bagaimana dirinya dia gitu loh. Jadi nggak boleh pakai topeng gitu maksudnya mari ya. Kalian berdua punya prinsip nggak boleh pakai topeng gitu. Perubahan yang dilakukan ini adalah wajah baru gitu ya. Bukan hanya topeng yang mau dipakai untuk sebentar saja. Itu loh. Contoh, dia tahu dia tuh tidak romantis gitu ya. Maka dia akan belajar untuk menjadi orang romantis sampai dia menjadi orang romantis itu secara alami ya. Gitu loh. Tanpa lagi harus ada effort di sana. Nah, kira-kira begitu ya. Yang biasanya misalnya dia itu tuh punya karakter pemarah, nggak sabaran lihat kamu, gitu ya. Dia mau belajar untuk menjadi pribadi sabar dan menjadi pribadi sabar itu gitu loh. Ini adalah diri yang baru, ya, gitu di sana. Jadi hubungan ini nampaknya mari tidak stuck ya, tidak stuck apa adanya, tidak stuck,
Gitu. Ada kreativitas di sini. Ada produktivitas yang terjadi di sini. Gitu loh. Jadi tidak menerima, tetap berada di zona tanda petik zona nyaman gitu ya. Mau keluar dari zona nyaman untuk masuk kepada zona nyaman yang lebih nyaman lagi. Itu prinsipnya. Itu prinsipnya kalian berdua di sini. Itu loh. Mau diciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Dari hasil pengamatan dari bagaimana kondisi selama ini. Itu ya. Jadi ada pendewasaan yang yang cukup baik ya, atau bahkan bisa lah mari katakan yang sangat baik pada dirimu dan juga pada dirinya gitu loh. Jadi jika selama ini tuh tidak sakinah mawaddah warohmah, maka target menjadi sakinah mawaddah warohmah ini tuh mari bilang kayaknya enggak kalian tunda-tunda lagi ya. Enggak ditunda-tunda lagi. Gitu loh. Sedang dalam proses untuk diusahakan. Itulah. Ya. Sedang dalam perjuangan di sini kalau mari lihat. Jadi yang tadinya males-malesan menjadi harus lebih rajin lagi gitu modelnya kan. Jadi positif demi positif mari bilang ya ini yang sedang ditanamkan oleh kalian berdua. Bukan hanya satu pihak. Jadi ini tuh bukan single fighter ya. Memang kayak bisa aja bukan sebuah proyek yang digarap bareng-bareng ya. Tapi proyeknya digarap sendiri-sendiri. Bisa aja. Gitu loh. Bisa aja sendiri-sendiri. Tapi tahu walaupun sendiri-sendiri hasilnya itu tuh ya untuk berdua. Gitu ya. Untuk kebahagiaan berdua. Dan lagi-lagi worth it untuk dilakukan gitu menurut kalian. Ya. Jadi enggak ada omongan lain lah di sini. Lebih bagus ini perjalanannya. Gitu loh. Memang penyesuaian diri ini tuh terasa berat. Gitu ya bagi si pasangan kamu. Itu penyesuaian diri pada hal baru ini. Gitu ya. Tapi karena tahu bahwa ini adalah satu perubahan yang positif, maka kayak gimana pun dia tidak mau menyerah itu. Itu loh. Ya. Harus terus berjuang. Itu katanya si dia. Harus terus berjuang. Jadi yang selama ini tuh banyak ributnya, nanti bisa jadi enggak ribut gitu loh. Yang selama ini tuh sudah sempat terlontarkan kata-kata yang bernada ancaman ya. Kita pisah misalnya gitu selama ini. Maka tantangan untuk berpisah itu tuh nampaknya mari ditarik kembali. Itu kan? Malah diberikan tantangan baru. Yuk kita usahakan untuk boleh bertahan lebih lama lagi. Relationship ini untuk dijalani. Nah justru seperti itu arah-arahnya. Gitu loh. Jadi perpisahan walaupun udah 1000 kali diucapkan gitu kan. Nah tapi akan ada 1001 kali untuk bilang kita bareng lagi. Gitu. Mari lihat. Jadi cukup solid sebenarnya energinya kamu dan energinya dia. Dan mari lihat mempertahankan kesolidan ini nampaknya bukan satu proyek main-main bagi kalian berdua ya. Ini akan digarap sungguh-sungguh, akan digarap serius gitu. Oke baik, jadi dalam pembacaan kita hadir energi Cancer, berikut energi dari Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, berikut energi dari Pisces di sana, ada Sagittarius, Scorpio, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.